Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang sudah Tuhan nyatakan 2000 tahun lebih yang lalu. Dengan rela mati untuk menebus dosa kami. Hari ini ketika kami ada di tempat ini, kami percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan buat kami semua. Oleh sebab itu kami mau buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Mari arah Roh Kudus urapi kami. Supaya kami mampu menangkap maksud dari kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi kami dimampukan melakukan semua kehendak-Mu lewat firman yang kami dengar. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat malam. Hari-hari ini kalau kita merujuk lagi 2000 tahun lebih yang lalu, bahwa inilah minggu-minggu ketika Yesus mau menyelesaikan masa pelayanannya di atas muka bumi dengan dia tersalib, dengan dia disalibkan di Bukit Golgota. Dan itu semua dimulai, ditandai dengan satu pekan ke belakangnya ketika dia dengan naik keledai. Bisa ditampilkan. Nah, puji Tuhan. Ini merupakan langkah awal dari Yesus mau mengakhiri dan menuju puncak pelayanannya. Saudara, di sini gambar cuma pemanis-pemanis sajalah yang seperti itu. Tetapi paling tidak, kebenaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Kebenaran apa yang kita bisa petik saat ini? Mengingat cerita Yesus naik keledai. Itu bukan sesuatu yang baru buat kita ini. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah jadi orang Kristen sekian puluh tahun, sekian belas tahun begitu ya. Tetapi kalau kita lihat dimulai dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. Di situ diceritakan bahwa dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang. Sekali lagi minta maaf sebelumnya juga mungkin karena di sini enggak bisa lihat ayatnya cuma ada di sisi sana Bapak Ibu. Jadi agak senam leher aja ya supaya juga enggak sakit lehernya gitu. Jadi di situ ada ayat-ayat yang digarisbawahi, berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kebenaran apa yang akan kita pelajari dari kata ini? Kalau kita tahu bahwa Hosana itu adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Tuhan, selamatkanlah kami, atau ya Tuhan, selamatkan kami sekarang. Tetapi sekali lagi kalau kita mundur lagi tadi Bapak Ibu, kalau kita baca ayat itu tadi, ternyata Yesus itu ketika naik keledai, ada orang-orang yang bersama dengan dia, menyertai di sekeliling dia. Rombongan itu terbagi menjadi dua bagian, yang satu berjalan di belakangnya, yang satu blok lagi berjalan di depannya. Lalu kebenaran apa yang akan kita dapat? Ternyata yang pasti ketika orang itu berjalan di belakang Yesus, itu pasti menghadapnya juga menghadap ke Yesus yang naik keledai kan. Tetapi kalau dia berjalan di depan Yesus, ya jelaslah tidak mungkin secara rasio ngikut Yesus masuk ke Yerusalem. Tidak mungkin dia juga jalannya mundur gini kan, pasti tidak mungkin begitu saudara. Pasti dia juga akan ngomong dan berjalan di depan itu. Cuman masalahnya teriakan mereka, omongan mereka, suatu deklarasi mereka itu semua sama. Yaitu berbicara Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Yesus itu, diberkatilah, Hosana bagi anak Daud. Kebenaran apa yang kita bisa dapat? Ternyata Hosana itu buat orang-orang yang itu di zamannya Yesus bukan cuma sebagai suatu kalimat bahwa dia itu menyatakan permohonan Tuhan, selamatkanlah kami, walaupun ayat itu memang menyatakan seperti itu ketika Bapak Ibu kalau buka di kitab Perjanjian Lama, khususnya di Mazmur pasal 118 gitu ya, mulai ayat 25, 26 gitu, dikatakan bahwa kalimat yang sama Hosana itu adalah suatu bentuk permohonan
bahwa Tuhan selamatkanlah kami. Dan itu adalah biasanya dibuat oleh dan disampaikan oleh orang yang lagi menghadap Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang lagi di depannya Tuhan, yang tidak menghadap Tuhan? Ternyata kalimat itu adalah seruan sukacita, juga ungkapan penghormatan kepada Mesias. Dari mana Pak kita tahu Mesias? Karena setiap kali orang-orang di Ibrani, orang-orang di Israel, orang-orang di Yahudi saat itu, kalau ngomong anak Daud, itu kontekstualnya pasti berbicara tentang Mesias. Sehingga artinya ketika Hosana bagi anak Daud, itu adalah bentuk seruan yang menyatakan penghormatan. Sehingga juga ini merupakan bentuk pujian kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Jadi Hosana itu bisa dipahami, selamatkanlah kami ketika orang itu berjalan di belakang Yesus. Tetapi ketika dia berjalan di depannya Yesus, itu adalah suatu proklamir, suatu pernyataan kepada setiap orang yang berjumpa dengan rombongan Yesus itu loh. Belakangku ini adalah Mesias. Hosana ini adalah Mesias. Hosana bagi anak Daud adalah Mesias. Sehingga buat kita kalau kita mengerti Hosana yang sama adalah kita akan memperlakukan bagaimana kita ini dengan Tuhan. Ketika kita ada di belakang Yesus, kita nyatakan Tuhan, Engkau memang penyelamatku, Engkau memang penolongku. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang di depan, proklamirkan hal ini. Makanya ada satu lagu yang ngomong itu. Kan biasanya lagu ini jadikan gitu. Hosana, Hosana, aku memujimu, haleluya, haleluya. Aku menyembah. Sekali lagi saudara, saudara nyanyikan dengan dinikmati. Hosana. Kembali lagi kepada teks yang tadi. Sekarang bagaimana penerapan Hosana ini buat kita? Ternyata Hosana ini buat kita adalah ketika kita menghadap Tuhan, mari nyatakan bahwa ini adalah permohonan kita. Tuhan, tolong kami. Tuhan, selamatkan kami. Tetapi ketika kita juga kepada sesama manusia, harusnya kita juga tetap menyatakan, Tuhanlah penyelamat kami. Tuhanlah penolong kami. Tuhanlah yang akan membuat kami menjadi seperti ini. Pertanyaan yang sama sekarang buat kita hari ini. Jangan-jangan Hosana ini kepada Tuhan tetap sebagai bentuk permohonan. Tetapi ketika kita semua ketemu dengan manusia gitu Bapak Ibu ya. Lalu kita tidak lagi menyatakan bahwa penolongku ini Tuhan. Karena kita mulai melihat, waduh kalau aku dekat dia ini paling tidak. Kan dia ini bisa bantu, dia ini bisa tolong. Sehingga akhirnya fokus kita yang harusnya pernyataan bahwa Tuhan satu-satunya penolongku jadi berubah. Jadinya Tuhan tolonglah aku. Tuhan kalau engkau enggak nolong aku. Tuhan kalau engkau enggak membantu aku. Akhirnya yang terjadi sekarang ini kita salah menempatkan Hosana itu. Kita salah menitik beratkan Hosana itu. Begitu di belakang Tuhan kita memang menyampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan kau satu-satunya penolongku. Tapi begitu ketemu orang yang kita lihat lebih kaya, lebih hebat, lebih mewah, lebih luar biasa. Pernyataan yang sama enggak keluar lagi Tuhan penolongku tapi Tuhanlah. Ayo kita introspeksi sekarang.
Jangan-jangan hal ini juga lagi terjadi dalam hidup kita. Kita lupa bahwa ketika kita mengiring Tuhan, ada saatnya memang kita ada di posisi di belakang Tuhan sehingga kita menghadap Tuhan. Tapi kadang juga kita diizinkan oleh Tuhan di depan Tuhan supaya menyatakan Tuhan itu yang luar biasa di dalam hidup kita. Jangan sampai gara-gara hanya melihat ada orang yang lebih dari hebat dari kita. Kita melihat ada kans dia bisa menolong kita. Lalu atribut Tuhan yang tadinya hosana Tuhan penolong. Kita ganti. Tuhanlah yang jadi penolongku. Kalau bukan Tuhan lagi, siapa yang bisa nolongku? Marilah, ayolah tolong aku. Hari ini biar kiranya kita semua bertobat dalam hal ini. Jangan sampai kita salah arah. Jangan sampai hosana kita yang tadinya harusnya kepada Tuhan sebagai bentuk permohonan dan kepada manusia sebagai pernyataan. Kita samakan semua, kepada Tuhan kita juga mohon permohonan, tapi kepada manusia juga sama. Akhirnya ya kalau memang Tuhan diminta lewat doanya Pak lambat sekali. Ini di depanku ini ada laupan. Ya paling tidak dengan aku dekat-dekat sedikit lah Pak. Cium-cium tangannya sedikit. Atau bila perlu sampai pakai jurus-jurus dunia. Jilat-jilat sedikit begitu. Supaya pertolongan dari laupan ini turun Pak. Pertolongan dari bos ini turun Pak. Ketika itu terjadi, kita tidak lagi bisa mengerti tentang arti hosana yang sesungguhnya. Oleh sebab itu hari ini mungkin pertolongan itu masih belum kita lihat. Mungkin sakit penyakit itu masih belum ketemu obatnya. Mungkin problem permasalahan masih banyak dalam hidup kita. Tetapi tetap kepada manusia jangan pernah merendahkan Tuhan kita. Dengan mengganti permohonan yang seharusnya kepada Tuhan, kita ganti kepada manusia yang ada di depan kita. Tetap nyatakan bahwa Tuhanlah penolongku. Mungkin orang-orang bertanya, mana buktinya? Mana buktinya kamu masih tetap susah? Kamu masih tetap setiap kali. Kalau kita berani mengikut Tuhan dan tetap menyatakan hosana. Jangan pernah lupa. Orang mungkin boleh merendahkan kita. Tapi tetap kan kita berpegang kepada Tuhan yang hidup. Hari ini kepada siapapun juga hari. Rubah mindset kita. Rubah cara berpandang kita. Mungkin Tuhan kadang izinkan kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih hebat dari kita. Menurut hitung-hitungan kita, oh dia ini bisa menolong kita. Menurut kalkulasi kita, oh kalau kerjasama dengan dia pasti hebat, pasti sukses. Saudara boleh, tapi tetap pernyataan Tuhanlah penolong dan penyelamat kami. Jangan pernah bergeser dari hidup kita. Amin saudara. Sehingga itu yang harus kita nyatakan. Berikutnya juga, di dalam Matius pasal tetap 21 di ayat yang pertama itu saudara. Dari dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dan kita tahu murid itu disuruh untuk mengambil keledai itu nanti dan lain sebagainya. Bapak Ibu pasti tahu cerita hal ini kan. Bagaimana nanti ada orang ketemu, kenapa kamu ini, oh ya Tuhan memerlukanlah dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita akan melihat kalimat telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage. Kenapa harus kita pelajari hal ini? Karena kalau ngomong telah dekat itu artinya telah dekat tapi belum sampai. Tetapi kalau telah tiba dan tiba itu artinya sampai sehingga artinya bahwa mereka ini sudah di posisi Betfage tetapi belum masuk ke Yerusalem begitu. Dan Bapak Ibu harus tahu jarak Betfage Yerusalem itu ya seperti ini saudara-saudara lihat itu. Bisa ya dilihat ya. Mungkin enggak sampai 3 kilo, enggak sampai 2 kilo gitu. Kalau di Injil yang lain dikatakan ada 2 murid dari Yerusalem ke Emmaus. Emmaus Yerusalem kalau di situ jaraknya 7 mil gitu saudara ya. 7 mil itu ya sekitar 10,5 atau 11 kiloan begitu. Jarak seperti itu berarti ke Yerusalem Betfage akan jauh lebih dekat lagi gitu saudara. Sehingga ketika itu pasti juga waktu yang ditentukan untuk diperlukan untuk masuk ke kota itu
Sangat-sangat dekat lagi sekali. Dan saudara juga jangan pernah lupa, ketika di Betfage, ketika akan memulai perjalanan dan ketika keledai itu dapat dan Yesus mulai naik di keledai itu, ternyata mereka ini menyampaikan kepada banyak orang ketika di Betfage, Hosana bagi anak Daud. Artinya bahwa ketika mereka masih di Betfage, mereka berani dengan lantang menyatakan bahwa Yesus itu anak Daud. Yesus itu Mesias. Tetapi coba lihat ayat yang ke-10 saudara. Ayat yang ke-10 dan 11. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Kenyataannya apa saudara? Dan orang banyak yang mengikuti Yesus itu menyaut gini katanya. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Sepintas kalau kita lihat statement ini tidak ada salah gitu saudara. Karena memang Yesus itu juga adalah nabi yang adalah utusan dari sorga untuk menyampaikan segala apa yang Tuhan punya kehendak, Tuhan punya mau, Tuhan punya aturan kepada manusia di atas muka. Bukankah itu juga merupakan tugas nabi? Tetapi kalau kita melihat hal ini saudara, bukankah kita ini mulai mengerti kalau tadinya di Betfage di starter dengan satu pernyataan yang berani, yang lantang bahwa Yesus itu Mesias, tapi begitu sampai ke kota Yerusalem, mereka tanpa sadar mendowngradekan kelasnya Yesus dari seorang Mesias menjadi nabi. Kenapa? Karena memang kalau untuk nabi saudara, itu bisa banyak orang gitu. Dan kita tahu nabi-nabi itu juga banyak. Tapi khusus untuk Mesias, sampai hari ini pun loh, itu orang Israel yang ada pun masih belum bisa menerima Yesus itu Mesias. Sehingga buat kita pembelajarannya itu apa? Kita itu harus konsisten mengikut Tuhan itu. Ketika kita masih di Betfage, belum masuk kota besar, ketika baru memulai pelayanan. Hosana bagi anak Daud, Yesus itu Mesias, Yesus itu satu-satunya juru selamat, Yesus itu penolong, Yesus itu pokoknya seperti itu saudara. Namun ketika sampai di Yerusalem, level Yesus yang Mesias ini turun. Dan kita tahu Betfage itu cuma sebuah kampung kecil. Tetapi Yerusalem kota besar, kotanya raja, kota di mana bait Allah itu juga ada. Pembelajaran apa buat kita hari ini? Jangan-jangan kita ini menjadi penggenap firman. Kamu memulai dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Bisa? Ada juga tadinya ketika dalam kondisi masih sederhana, masih belum terberkati, masih ya itu dengan Tuhannya demikian luar biasanya. Tapi begitu mulai masuk yang namanya status-status keren gitu ya, kota besar, mulai pegang jen gitu, yang tadinya cuma jeng-jengan gitu ya, cek-jeng nojeng, mulai tio-tioan begitu ya kan. Rubah, mengalami downgrade. Memang sepintas tidak salah saudara. Toh tetap kita kan menghargai Yesus sebagai nabi di atas rata-rata. Dan memang statement itu tidak salah. Tetapi level nabi dan Mesias itu beda. Dan saat itu orang-orang yang mengikut Yesus memulai dengan semangat. Tetapi ketika sampai terakhirnya mereka lupa. Mereka menganggap Yesus itu sekedar dan cuma nabi saja. Ada satu lagu biar kiranya ini juga menjadi semangat kita. Sekali selamanya Yesus, harapan tak akan hilang.
karena kasih-Nya sekarang ku yes. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi sekali. Yesus, Yesus selamanya. Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tahukah saudara, waktu itu belum ada tantangan yang menghadang ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Bisa jadi timbul kekhawatiran buat orang yang menyertainya. Karena ketika di luar kota, ketika masih bebas gitu, mereka berani dengan lantang, Yesus Mesias, Yesus Mesias. Tapi begitu mulai ketemu dengan pemimpin-pemimpin agama di kota Yerusalem, mulai ketemu dengan tentara-tentara Romawi yang makin banyak lagi, mulai ketemu ahli-ahli Taurat, masing-masing mulai tengok kanan, tengok kiri gitu ya. Wih, ini kalau tetap ngomong Yesus Mesias jangan-jangan mulai. Wah, kalau gitu kompromi yuk. Kompromi dengan namanya Yesus jadi nabi. Sekilas memang tidak kelihatan. Udah salah enggak memang. Tapi ketika kita sampai pada titik itu, dan kalau kita tetap menganggap Yesus nabi, sesungguhnya alangkah bijiknya kita. Hari ini sama. Beberapa di antara kita mungkin ketika susah, ketika masih belum ketemu jalan keluar, dengan Tuhannya kenceng. Dengan Tuhannya luar biasa. Dengan Tuhannya sampai berani menyatakan gitu. Sampai detik ini gitu. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Berani ngomong. Oh sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, ku penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Siapa Dia? Satu-satunya pengharapanku. Ayo jangan pernah berubah ketika kita mengiringi Yesus. Kekonsistenan itu tetap diperlukan. Dulu ketika kita masih susah, ketika kita masih merintis segala halnya gitu, baik rumah tangga, baik pekerjaan gitu. Sekali Yesus selamanya Yesus, dan bahkan menyatakan sampai detik ini Yesus baik, tidak pernah berubah. Tapi kadang bujuk rayu yang namanya prosperity, kenikmatan, berkat mulai. Bahkan sampai di kelas gembala sekalipun. Saya masih ingat dulu saudara, ketika kita ada gereja di ITC. ITC itu 3 kali ibadah. Dan 3 kali itu bukan cuma gembalanya, seluruh pekerjanya rata-rata hadir semua di 3 kali ibadah ini. Coba teman-teman yang masih ingat dengan ITC-nya, ada ini generasi-generasi ITC gitu. Di sana itu mulai jam 8 pagi kita sudah hadir, lalu kita sampai di jam 10 atau setengah 11, jam 11-nya gitu tiba-tiba di break. Bayangkan saudara, breaknya itu jam 11, nanti nyambung lagi setengah 5. Lah agak panjang itu saudara. Sampai beberapa saya lihat itu ada yang namanya
teman saya almarhum Raymond yang sempat memimpin di Palangkaraya dengan beberapa orang-orang tidur-tiduran gitu. Mon, enggak pulang. Tanggung sama hatiku lagi cinta dengan rumah Tuhan. Aku mau di sinilah nanti sampai selesai baru pulang. Karena kenapa? Kalau pulang nyetater lagi berat gitu saudara. Karena begitu masuk rumah cium bantal mulai. Dan itu membuat gereja kuat. Pertanyaan yang sama sekarang buat kita hari ini. Masih adakah semangat yang seperti itu? Jangan-jangan sekarang kita lebih kaya, lebih makmur, lebih mapan. Mulai ke Tuhannya titip salam. Ma, kamu ke gereja ya? Aku enggak sempat ini karena ada deal-deal ini loh Pak. Mau kontrak, mau teken MOU, mau apa. Tolong ini nanti masukkan ke persembahan. Sehingga buat kita kadang kan enggak salah toh. Walaupun aku enggak hadir, tapi kan uangku hadir. Coba bayangkan saudara. Kalau sampai seperti itu, sesungguhnya Tuhan tidak butuh duit kita. Tuhan tidak butuh harta kita. Tuhan boleh mau dengan kita sendiri ini. Begitu juga buat teman-teman yang saat ini mulai dipercaya Tuhan menjadi gembala. Menjadi asisten mungkin apapun itu. Mari. Kalau dulu Yesus itu Mesias. Yesus itu dengan proklamir yang kuat. Jangan mengalami yang namanya distorsi dan akhirnya kalah dengan keadaan. Nah bagaimana Pak, kan dulu masih muda, sekarang kan sudah loyo. Ya biarlah anak-anak muda, itu kan alasan aja saudara. Yang namanya semangat itu tidak ada yang namanya muda dan tua. Yang namanya semangat terus menjadi bagian hidup kita. Dan biasanya kadang ketika harta kita mulai banyak, waktu kita akan mulai berkurang karena kita harus mengurus harta-harta itu. Dan ketika waktu itu berkurang juga, otomatis jam-jam kita untuk berjumpa dengan Tuhan juga mulai hilang. Ayo introspeksi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ini mensikapi kehidupan ini. Jangan-jangan kita juga sama. Begitu masih awal start. Hosana bagi anak Daud. Begitu dipepet dengan kenikmatan. Kok gereja terus sih kamu ini? Kemarin sudah gereja, hari ini gereja, besok lagi gereja. Apalagi minggu depan kan saudara ya. Minggu depan itu kalau di Malang itu saudara, Kemis ada KTM kebaktian tengah minggu. Jumatnya pas saudara. Jumat Agung pagi sore. Lalu ditambahi lagi Minggu pagi sore lagi. Tapi semangat. Sekali Yesus selamanya Yesus. Jangan pernah kendor. Bahkan ketika berkat-berkat itu terus melimpah. Dan biar kiranya kita menjadi saluran yang menyalurkan berkat itu. Jangan pernah berhenti sampai di tempat kita aja. Jangan pernah kenikmatan itu akhirnya membuat Tuhan mengalami downgrade di hati kita. Karena kita tidak lagi gas dengan dia. Karena kita tidak lagi berani menyatakan Yesus itu satu-satunya pengharapan. Kadang kita mulai ngomong-ngomong, Pak Fengki, saya kan ini loh sudah terlanjur beli tiket yang kemarin itu apalagi Natal gitu, tahun baru kan liburnya panjang kan gitu saudara. Kok bisa-bisanya beli tiket itu juga sebelum tanggal 25 gitu, ada juga loh saudara. Saya lihat di sini tidak ada sih. Di tempat sana sini itu banyak saudara. Jadi beli tiketnya itu bisa sebelum tanggal 25. Lalu belum tanggal 25 izin ke gembala senior, Pak. Padahal dia ini juga seorang pemimpin. Pak, nanti di tempat ini sudah saya atur kok Pak, sudah saya atur semuanya. Ya, lalu bagaimana? Ya yang ibadah pertama dia, yang ibadah kedua, ketiga, ini yang ketiga, empat. Terus kamu kemana? Saudara jawab itu di mata Tuhan. Saudara jawab itu di mata Tuhan. Saudara pikir saya juga enggak kepingin liburan. Saudara pikir saya juga enggak mampu. Memang agak kurang mampu saudara kalau untuk yang keluar negeri. Tapi kalau untuk jalan-jalan ke mall aja. Jalan loh saudara enggak beli-beli. Saya bisa loh. Kalau cuma saja jalan. Saya juga kepingin. Tapi Tuhan mau. Sekali Yesus terus selamanya Yesus. Dan tidak mengalami yang namanya penurunan dalam hidup kita. Contoh yang sama. Orang mengikut Yesus.
Dari jauh mereka keluar berani, Mesias, Mesias. Apakah kita mau mengakhiri hidup kita ini dengan melakukan dari daging seperti mereka? Ini cuma nabi, tidak berani lagi ngomong Mesias. Ayo bertobat semua hari ini. Berkat itu sesungguhnya akan menjadi berkat. Kalau itu malah membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Makin cinta dengan Tuhan. Makin lagi melekat dengan Dia. Tapi kalau sampai gara-gara berkat. Dan kita mampu mengelola berkat itu kayak-kayaknya. Tapi ternyata membuat kita mulai jam-jam ibadahnya longgar. Jam-jam pelayanannya mulai di cancel. Apalagi mulai ketakutan dan lain sebagainya. Akhir zaman nanti tantangan akan lebih dan lebih berat lagi. Saudara mau mengandalkan harta saudara? Saudara mau mengandalkan gelar dan otak saudara? Semuanya akan terlibas. Dan tidak akan ada gunanya. Sekali Yesus tetap selamanya Yesus. Konsistenlah di dalam. Hosana itu tadi berbicara tentang ketika kepada Tuhan. Kita harus tetap menyampaikan Tuhan kau penolongku. Tapi ketika ketemu dengan banyak orang. Tetap nyatakan penolongku cuma Tuhan. Titik. Dan konsisten itu terus dinyatakan. Sekali Tuhan itu Mesiasku. Itu terus di mana-mana Mesias. Jangan karena dari jauh masih belum ada tantangan, mungkin masih belum ada kenikmatan, belum ada berkat, kita masih berani dengan Tuhan. Tapi begitu mulai dekat dengan Yerusalem, begitu masuk kota besar, begitu suasananya berubah, begitu semuanya berubahlah hati dan cinta kita kepada Tuhan. Yang terakhir saudara tentang kasus Yesus naik keledai ini. Saudara, di kitab Matius, kitab Injil Matius itu pasal 2 ayat yang pertama itu jelas pesannya Yesus gini. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Jadi ini Betfage masih ada kampung lagi. Tapi di situ tidak disebut kampung itu apa. Tapi itu belum masuk ke Yerusalem. Dan di situ kamu akan segera menemukan berapa keledai saudara? Seekor keledai betina tertambat. Tapi jangan lupa ada kalimat dan. Apa saudara? Anaknya ada di dekatnya. Ternyata ayat ini Yesus beri perintah lepaskan keledai itu dan bawalah bukan cuma keledainya. Tetapi sama dengan kedua-duanya berarti juga dengan anaknya datang kepada Yesus. Pasti pertanyaannya begitu. Yesus kok ngambil? Seingatku Pak, apalagi gambar tadi kan Yesus itu cuma naik satu keledai gitu. Lalu kalau dua-duanya dibawa ini kira-kira keledai yang mana ini yang dinaiki kan begitu saudara? Yang satu mamanya gitu pasti sudah pakar lah. Apalagi sudah punya anak kan berarti mama ini sudah pernah kerja keras, sudah punya dibebani begitu. Lalu berikutnya juga anaknya yang masih muda. Tapi Yesus ngomong dua-duanya. Jangan-jangan ayat ini bertabrakan Pak. Dengan kitab Injil yang lain yang sinopsis itu. Saudara memang kalau kita lihat ya. Di kitab Injil yang lain itu. Matius itu ternyata menjawab langsung di ayat yang kelima. Katakanlah kepada putri Sion, yaitu orang-orang Yerusalem itu maksudnya. Lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai saudara ternyata. Matius yang sama nuliskan, seekor keledai beban yang muda. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi ada 2 ekor, satu mamanya, satu anaknya. Kalau kalimatnya yang muda itu berarti yang mana saudara? Mamanya atau anaknya? Mamanya atau anaknya? Anaknya. Tapi kenapa kok dua-duanya yang diambil? Nah kita akan belajar dari situ nanti. Ternyata itu juga sama di Matius pasal 11 ayat yang kedua. Cuma menyebut keledai yang muda. Bahkan juga di Lukas keledai yang muda. Bahkan juga di Yohanes keledai yang muda. Konklusinya itu apa saudara? Jadi jelas secara harmonisasi dari keempat Injil itu. Yesus mengendarai anak
keledai, bukan induknya. Makanya judulnya The Young People Are Involved itu anak muda yang terlibat. Pemuda-pemuda yes ini loh yang terlibat. Dan bersyukurlah Yesus juga lagi merangkul mereka semua. Apa arti dari hal ini saudara? Biasanya kalau keledai itu masih ada mamanya gitu, diambil anaknya saja, dia pasti akan meronta-ronta. Dia tidak akan tenang. Tapi ketika ada mamanya yang menyertai dia, makanya Yesus panggil juga dengan mamanya. Membuat keledai yang ditunggangi Yesus walaupun masih muda dan belum pernah kena beban itu, akan membuat keledai itu tenang. Hal ini berbicara juga kepada kita. Kalau kita hari ini juga lagi datang kepada Tuhan, lagi dipercaya Tuhan di level manapun juga, jangan pernah lupa bawa keluarga kita juga kepada Yesus. Supaya Yesus juga melibatkan keluarga kita. Bersyukur di gereja kita, di gereja BES, wadah untuk anak muda sedemikian luar biasanya. Diberi kesempatan mereka, ayo regenerasi, ayo bikin acara. Bahkan jujur aja sampai hari ini kalau saya melihat kiprah mereka, anak-anak Yes, luar biasa saudara. Yang Yes, jangan besar kepala ya. Tapi tetap ingat, itu karena ada orang tua yang di dekatmu yang membawa kepada Tuhan. Sehingga artinya apa ini? Buat Matius yang menulis Injil ini. Matius menulis ini sesungguhnya buat orang-orang Yahudi yang saat itu lagi ngomong bahwa sesungguhnya hubungan di dalam keluarga itu lebih penting gitu saudara. Makanya ketika itu sampai Yesus memberi contoh seperti ini, bahkan di ajarannya Yesus di pasal 19 ayat 14, Yesus pun ngomong kepada orang banyak itu, biarkan anak-anak itu datang padaku, bahkan jangan menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan surga. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak kadang saudara agak-agak dalam tanda kutip memarahi, menghambat-hambat. Kamu itu loh ngurus gereja terus saya. Mulai kan gitu. Saudara, kalimat jangan itu berarti larangan. Kalau saudara langgar berarti saudara berdoa. Hari ini yuk introspeksi buat kita orang tua. Begitu anaknya tembus perguruan tinggi, apalagi fakultasnya yang top-top gitu ya. Kedokteran ekonom semua dan bahkan mereka bisa sampai di rekrut oleh perusahaan-perusahaan yang gede gitu ya. Kita itu rasanya jadi orang tua merasa, berhasil aku jadi orang tua. Karena bisa membuat anakku tembus ini. Pertanyaan yang sama sekarang. Adakah yang hari ini orang tuanya bercita-cita anaknya jadi pendeta? Berat. Pak Sam kan punya anak juga. Anaknya kok, saudara, tiap kali saya ketemu dengan anak-anak saya juga ngomong, ayo kalau ada kesempatan sekolah STT. Ambil kesempatan, mumpung STT kita juga ada. Ambil. Saya ngomong ke mereka juga. Karena saya tidak mau jadi yang seperti ini. Kelihatannya kalau dengan, kamu kok nggak les? Kamu kok nggak ikut ini? Kamu kok nggak ikut bimbel? Kamu kok nggak ikut kegiatan ini? Kita jadi yang kayak kepo sendiri, repot sendiri. Tapi begitu hari Minggu anaknya molor ndak bangun. Ndak ditanya, kamu kok nggak ke gereja? Malah papanya tanya dijawab mamanya atau mamanya tanya dijawab papanya. Kasihan tadi kemarin sepanjang minggu itu loh kegiatannya full dia. Nah hari ini dia biarkannya rest dulu lah, rest. Hati-hati saudara, kalau rest sungguhan rest in peace. Kalau tahu rasa lu. Berapa banyak kadang kita ini marah kalau anak kita ini tidak sekolah. Tapi pernahkah kita dengan marah di level yang sama kalau dia tidak mau datang kebaktian ibadah? Woi orang tua, bagaimana kita mensikapi ini? Yesus bukan cuma memakai keledai yang betina yang sudah, dia melibatkan anaknya keledai. Dengan didampingi orang tuanya itu supaya dibawa bersama kepada Yesus.
Biar kiranya ini juga menjadi semangat buat kita. Ini hamba, jadikan ku alat yang berkenan pada ke gunung kudus-Mu, ku bawakan hidupku hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ini hamba-Mu, jadikan ku alat-Mu yang berkenan padamu. Ke gunung kudus, ke gunung kudus-Mu, ku serahkan hidupku hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk kemuliaan nama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua bahwa Paskah adalah kemenangan dari sorga buat umat manusia. Dan itu dimulai ketika Engkau naik keledai masuk ke Yerusalem. Dan belajar dari kasus seperti ini, kami sekarang mendapati bahwa terlalu luar biasa Tuhan. Kami sekarang mengerti bahwa Hosana itu menjadi bagian terus dalam hidup kami. Kami tetap menjadikan Tuhan penolong dan penyertaan kami. Kami juga mau memproklamirkan kepada orang yang berjumpa dengan kami bahwa kami tetap Hosana buat anak Daud yang sudah menyelamatkan kami. Begitu juga ketika kami ini menjadi orang-orang yang di level manapun, sekali Yesus kami tidak mau berubah, terus akan mengikut Yesus. Baik keberkatan, baik berkat itu juga belum datang. Biar kiranya terus menyatakan bahwa Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya Engkau Allah kami. Dan Engkau satu-satunya penolong penyelamat kami. Kami tidak mau ganti dengan yang lainnya. Dan akhirnya Tuhan kami juga mau membawa keluarga yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Untuk kami juga bawa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mau melibatkan keluarga kami di dalam pekerjaan Tuhan. Melibatkan keluarga kami di dalam setiap apa yang Tuhan mau. Karena kami tahu itu yang berkenan kepada hati-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau memeteraikan firman ini dalam kehidupan kami semua. Dan biar kiranya kami juga menjadi berkat untuk kami boleh juga melakukan semua yang sudah Tuhan ajar buat kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah menegur setiap kami. Kalau Engkau adalah Hosana buat setiap kami Tuhan. Engkau adalah penolong kami Tuhan yang sesungguhnya. Dan hanya kepada Engkau Tuhan kami berharap. Dan biarlah Tuhan kami menjadi seorang pengikut-Mu, hamba-Mu yang konsisten Tuhan. Yang berapi-api Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini izinkan kami berdoa bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Membuat mereka berdampak Tuhan. Buat setiap gereja, hamba Tuhan, keluarga bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian untuk gereja kami Tuhan, gereja Blessing the Spirit. Tuhan kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan karena kami percaya kami telah memberi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang rela dan tulus kepada Tuhan. Bahkan kami memberi dengan iman kami Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Kiranya Engkau yang menerimanya dan membalasnya Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau pelihara setiap kami beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan setiap kami Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dekapkanlah tangan-Mu di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa kita.
dan bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga, meniadakan rumah bagi kita, dan akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persetujuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur kita, memimpin kita, memberkati kita dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Bersama-sama sekali lagi tinggikan nama Tuhan di hadapan Dia. Come on, katakan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Mari bersama-sama tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Katakan bersama, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Minggu.